Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran Hadis Bapak Wirdurido SPDI MPDI dan kepada teman-teman yang kami sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya Yulena Khairunisa dan teman saya Fani Nuzulur Romadoti dan Izzatul Afifah akan mempresentasikan tentang pengertian al-munasabah, macam-macam al-munasabah, kegunaan mempelajari al-munasabah. Pengertian. Secara etimologis, munasabah memiliki arti musyakalah, saling menyerupai, dan muqarabah, saling mendekati. Dan secara terminologis, munasabah berarti adanya keserupaan dan kedekatan di antara berbagai ayat, surat, dan kalimat yang mengakibatkannya adanya hubungan. Macam-macam munasabah menurut sifatnya. Dahirul irtibat, penyesuaian yang nyata, yaitu penyesuaian atau persambungan pada ayat Al-Quran yang kuat dan erat sekali. Maka deretan beberapa ayat yang menerangkan sesuatu materi, kadang-kadang ayat satu itu berupa penguat, penafsir, penyambung, penjelas, pengecualian, atau pembatasan dari ayat yang lain. Contohnya, seperti persambungan antara ayat 1 surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi isra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Selanjutnya ayat 2 surah Al-Isra yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Kedua, hafil irtibat, penyesuaian yang tidak jelas atau samarnya penyesuaian antara ayat yang satu dengan ayat yang lain sehingga tidak nampak adanya hubungan antara keduanya, bahkan seolah-olah masing-masing ayat itu berdiri sendiri. Contohnya seperti hubungan antara ayat 189 surah Al-Baqarah dengan ayat 190 surah Al-Baqarah. Ayat 189 surah Al-Baqarah tersebut berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Ayat tersebut menerangkan bulan sabit atau tanggal-tanggal untuk tanda-tanda waktu dan untuk jadwal ibadah haji. Sedangkan ayat 190 surah Al-Baqarah berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatilu fisabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tetapi janganlah kalian melampaui batas. Ayat tersebut menerangkan perintah menyerang kepada orang-orang yang menyerang umat Islam. Sepintas, antara kedua ayat tersebut seperti ayat tersebut menerangkan perintah menyerang kepada orang-orang yang menyerang umat Islam. Sepintas, antara kedua ayat tersebut seperti tidak ada hubungannya. Padahal sebenarnya ada hubungan antara kedua ayat tersebut, yaitu ayat 189 surah Al-Baqarah mengenai soal waktu untuk haji, sedangkan ayat 190 surah Al-Baqarah menerangkan sebenarnya waktu haji itu umat Islam dilarang berperang. Tetapi jika ia diserang terlebih dahulu, maka serangan-serangan musuh itu harus dibalas. Macam-macam munasabah menurut bentuknya. 1. Munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. Satu surat berfungsi menjelaskan surat sebelumnya. Misalnya dalam surah Al-Fatihah ayat 6 disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Lalu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 2 bahwa jalan yang lurus itu ialah mengikuti petunjuk Al-Quran sebagaimana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dua, munasabah antara nama surat dengan isi atau tujuan surat.
Nama-nama surat biasanya diambil dari satu masalah pokok di dalam satu surat. Misalnya surat An-Nisa dijuluki dengan perempuan karena di dalamnya banyak menceritakan tentang perempuan. Surat Al-Baqarah dijuluki lembu batinan. Terdapat dalam ayat 67 sampai 71. Ayat tersebut mengandung inti pembicaraan tentang kekuasaan Tuhan membangkitkan orang mati. Dengan perkataan lain, tujuan surat ini adalah menyangkut kekuasaan Tuhan, keimanan pada hari kemudian. Munasabah 3. Munasabah antara Fatih al-Suwar ayat pertama yang terdiri dari beberapa huruf dengan isi surat. Hubungan Fatih al-Suwar dengan isi surahnya dari jumlah huruf-huruf yang dijadikan sebagai fawatih al-suwar. Misalnya, jumlah huruf alif, lam, mim pada surat-surat yang dimulai dengan alif, lam, mim semuanya dapat habis dibagi 9. Contoh huruf Qaf yang merupakan pembuka surat ke-50 ditemukan terulang 57 kali. Huruf Nun pembuka surat Al-Qalam 133, yang Ya dan Sin pada surat Yasin 285 dan lain-lain. 4. Munasabah antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. Misalnya surat Al-Mu'minun dimulai dengan Qad aflahal mu'minun, yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian di bagian akhir surat ini ditemukan kalimat innahu la yuflihu kafirun, yang artinya sesungguhnya orang kafir itu tidak akan beruntung. 5. Munasabah antara satu ayat dengan ayat lain dalam satu surah. Misalnya, kata munakwin di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan pada ayat berikut mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa. Contohnya orang bertakwa itu adalah dermawan, sabar, mampu menahan amarah, mudah memaafkan, dan suka sholat malam. Munasabah antara kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat. Misalnya, surah Al-Fatihah ayat 1, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu sifat Allah dijelaskan pada kalimat berikutnya, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Munasabah antara fasilah dengan isi ayat. Wa kafallahu mu'minina al-qital pada surat Al-Ahzab ayat 25 dengan arti dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Lalu ditutup dengan wa kanallahu qawiyyan aziza, dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Munasabah antara penutup suatu surah dengan awal surah berikutnya. Misal, pada surah Al-Waqiah, Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Lalu berikutnya yakni surah Al-Hadid ayat 1. Sabahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua orang yang berada di langit dan di bumi bertasbihlah pada Allah, menyatakan kesabaran Allah, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Munasabah Al-Quran diketahui berdasarkan ijtihad, bukan melalui petunjuk Nabi. Setiap orang bisa saja menghubung-hubungkan antara berbagai hal dalam kitab, asal masih
bisa di logika. Baik, kegunaan mempelajari munasobah. Dari sisi balaghah, korelasi antara ayat dengan ayat menjadikan keutuhan yang indah dalam tata bahasa Al-Quran, dan bila dipenggal, maka keserasian, kehalusan, dan keindahan ayat akan hilang. Untuk itu, Imam Ar-Razi berkata, kebanyakan kehalusan dan keindahan Al-Quran dibuang begitu saja, yakni dalam tertib hubungan dan susunannya. Ia memudahkan orang dalam memahami makna ayat atau surah sebab penafsiran Al-Quran dengan ragamnya, bil maksur dan bira'yi, jelas membutuhkan pemahaman korelasi atau munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lain. Akan fatal akibatnya bila penafsiran ayat dipenggal sehingga menghilangkan keutuhan makna. Baik, terima kasih. Demikian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kurang jelas, kalian bisa menghubungi kami, bisa bertanya-tanya dengan kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.